Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nurul Sipa dan teman saya Anggi Ratu Pratiwi. Di sini kami akan mereview perilaku organisasi kelompok Kota Makassar. Dalam perilaku organisasi ada 6 materi. Yang pertama perilaku organisasi, yang kedua keragaman dalam organisasi, yang ketiga sikap dan kepuasan kerja, yang keempat emosi dan suasana hati, yang kelima kepribadian dan nilai, yang keenam persepsi dan pengambilan keputusan. Pengantar perilaku organisasi. Perilaku yaitu tingkah laku, tindakan, atau juga aktivitas seseorang yang mencerminkan diri atau sifat seseorang tersebut. Sedangkan organisasi adalah pengumpulan atau wadah bagi sekelompok orang untuk bekerja sama, terkendali, dan terpimpin untuk tujuan tertentu. Dalam tujuan perilaku organisasi, ada 3. Yang pertama, menjelaskan. Berarti kajian perilaku organisasi berupaya mengetahui faktor-faktor penyebab perilaku seseorang atau kelompok. Yang kedua, meramalkan. Meramalkan berarti perilaku organisasi membantu memprediksi kejadian organisasi pada masa mendatang. Yang ketiga, mengendalikan. Berarti bahwa perilaku organisasi menawarkan berbagai strategi dalam mengarahkan perilaku individu atau kelompok. 2. Keragaman dalam organisasi. Keragaman dalam organisasi, diversity in organization, merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini. Diversity in organization adalah keragaman atau perbedaan di dalam suatu organisasi. Dengan keragaman, organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan pada organisasi atau perusahaan tersebut, serta berpotensi meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan. Kemudian dalam lapisan keragaman ada 4. Yang pertama kepribadian, yang kedua dimensi internal, yang ketiga dimensi keragaman sekunder, yang keempat dimensi organisasional. Sikap dan kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah sikap atau perasaan seseorang terhadap suatu pekerjaan. Berarti kepuasan kerja seseorang tergantung pada bagaimana penilaian persepsi individu yang bersangkutan terhadap pekerjaannya. Komponen sikap. Yang pertama ada kognitif. Segmen pendapat atau kepercayaan dari suatu sikap yaitu berupa pengetahuan, kepercayaan, atau pikiran yang didasarkan pada informasi yang berhubungan dengan objek. Yang kedua, perilaku. Suatu maksud untuk berperilaku dengan cara tertentu kepada seseorang atau sesuatu. Yang ketiga, afektif. Segmen emosional atau perasaan dari suatu sikap, suatu menunjukkan pada dimensi emosional dari sikap, yaitu yang berhubungan dengan objek, di mana objek itu dapat bersifat yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Dalam aspek kepuasan kerja, ada 5. Yang pertama, work itself. Yang kedua, supervisor. Yang ketiga, workers. Yang keempat, promosi. Yang kelima, gaji atau upah. Emosi dan suasana hati. Emosi adalah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Suasana hati adalah perasaan-perasaan yang cenderung kurang intens dibanding emosi dan seringkali tanpa rangsangan kontekstual. Sumber emosi dan suasana hati itu ada intensitas afek, merupakan perbedaan individual dalam kekuatan di mana individu-individu mengalami emosi mereka. Selanjutnya ada hari dalam seminggu dan waktu dalam sehari. Sebagian besar orang berada di tempat kerja atau sekolah pada hari Senin hingga Jumat. Dengan demikian, sebagian besar orang akan memanfaatkan akhir minggu untuk bersantai dan bersenang-senang. Berarti orang-orang berada pada suasana hati terbaik di akhir minggu. Yang kelima ada kepribadian dan nilai. Kepribadian adalah keseluruhan cara di mana seseorang berinteraksi dengan individu yang lainnya. Menurut Rene Baron dan Elizabeth Wiegel, kepribadian seseorang dibagi dalam 9 tipe, yaitu perfeksionis, penolong, pengejar prestasi, romantis, pengamat,
pencemas, petualang, pejuang, dan pendamai. Sifat kepribadian yang mempengaruhi perilaku organisasi yaitu ada evaluasi diri, Machiavellianisme, narsisme, pemantau diri, pengambilan risiko, kepribadian tipe A dan tipe B, dan yang terakhir ada kepribadian proaktif. Selanjutnya ada nilai. Nilai itu menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disenangi secara pribadi atau sosial dibandingkan cara keadaan akhir atau keadaan akhir yang berlawanan. Nilai memuat elemen pertimbangan yang membawa ide-ide seseorang individu mengenai hal-hal yang benar, baik atau diinginkan. Yang keenam ada persepsi dan pengambilan keputusan. Persepsi adalah suatu proses yang ditempuh oleh setiap individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka. Dan terakhir ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan harus membuat pilihan memaksimalkan nilai yang konsisten dalam batas-batas tertentu. Pengambilan keputusan individual merupakan suatu bagian yang penting dalam organisasi. Mengambil keputusan dan kualitas dari pilihan mereka sebagian besar dipengaruhi oleh persepsi mereka. Dari hasil riset, setiap individu berbeda dalam mengambil keputusan melalui 4 pendekatan, yaitu analitis, direktif, konseptual, dan perilaku. Oke, sekian presentasi review materi dari kelompok Makassar. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.